Man of the match Sassuolo melawan AC Milan, Mike Maignan. AC Milan gagal memetik poin penuh dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023 pekan keempat. Bertandang ke Mapei Stadium, Milan hanya bermain imbang 0-0 dengan Sassuolo pada hari Selasa 30 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Milan sejatinya bisa menguasai 62% penguasaan bola, namun dari 11 tembakan yang dilepaskan, hanya 2 yang tepat sasaran. Sassuolo yang tidak begitu dominan untuk menguasai bola, justru bisa melepaskan 8 tembakan. 3 diantaranya tepat sasaran, termasuk salah satu penalti di menit ke-22. Ya, Sassuolo berkesempatan memecah kebuntuan dari titik putih, namun eksekusi Domenico Berardi dibaca dengan baik oleh Mike Maignan. Mike Maignan juga melakukan penyelamatan penting di menit ke-90 untuk memastikan gawang rossoneri tidak kebobolan. Lini depan Milan jauh dari yang diharapkan untuk bisa menjebol gawang lawan. Sepanjang kebuntuan itu, Maignan tampil jadi penyelamat demi mengamankan 1 poin. Maignan juga melakukan 3 kali penyelamatan. Sebuah peluang tuan rumah tersebut terhitung cukup berbahaya. Ketenangan Maignan di bawah Mister itulah yang membuat Milan nyaman dalam menyerang. Kiper berusia 27 tahun itu menggaransi keamanan di belakang. Penampilan Maignan di pertandingan ini menjadi sangat menonjol berkat penyelamatan penaltinya. Ia juga semakin menonjol karena pemain lain tidak memberikan kontribusi berarti. Statistik mencatat Maignan bermain 90 menit, total penyelamatan 3 kali dengan sentuhan 42 kali dan umpan akurat 84%. Berardi menangis saat keluar lapangan di laga Sassuolo Milan. Sassuolo dan skuad Italia prihatin setelah melihat Domenico Berardi dibawa keluar lapangan melawan Milan dengan banjir air mata. Itu adalah pertandingan dramatis bagi pemain di Stadion Mapei. Ya, saat ia melihat penalti babak pertama diselamatkan oleh Mike Maignan, dia kemudian berlari ke gawangannya untuk dijatuhkan oleh tendangan bau Theo Hernandez. Tetapi tidak ada kartu karena bendera offside naik. Selama gerakan itu Berardi melukai dirinya sendiri, tetapi memberi isyarat kepada staf di bangku cadangan bahwa itu adalah cedera paha. Dia dibawa ke bangku cadangan di mana dia duduk sambil menangis terseduh-seduh di kaosnya sebelum dibawa ke ruang ganti untuk perawatan lebih lanjut. Pemain berusia 28 tahun itu telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Sassuolo dan baru-baru ini menandatangani kontrak baru hingga Juni 2027, juga menekan nomor punggung 10. Berardi memiliki 24 cap senior untuk Italia, di mana ia mencetak 6 gol menjadi bagian dari skuad yang memenangkan Euro 2020. Bakayoko akan keluar dari Milan dan Chelsea menuju Newcastle. Timo Bakayoko sedang berupaya untuk mengakhiri kontraknya dengan Milan dan Chelsea sehingga ia dapat bergabung dengan Newcastle United dengan agen bebas. Sang gelandang berada di bangku cadangan rossoneri untuk pertandingan Serie A malam kemarin melawan Sassuolo, tapi itu akan menjadi yang terakhir untuk klub. Menurut Sky Sport Italia, rencananya adalah untuk mengakhiri kontrak dengan persetujuan bersama besok. Sementara Monza dan tim Liga Premier lainnya disebut-sebut sebagai tujuan berikutnya. Calcio Mercato menyebutkan bahwa kesepakatan itu dilakukan dengan Newcastle United. Pemain berusia 28 tahun itu dibeli oleh Chelsea dari AS Monaco seharga 40 juta euro pada musim panas 2017. Tetapi karirnya terus menurun sejak saat itu. Mantra pinjaman di Milan, Monaco, dan Napoli gagal mengesankan sampai ia dikirim kembali dengan status pinjaman ke Milan pada Agustus 2021 seharga 3 juta euro dengan kewajiban untuk membeli seharga 17 juta euro lebih lanjut. Kewajiban itu hanya diaktifkan jika dia membuat setidaknya 15 penampilan di musim 2022-2023, sesuatu yang tidak ingin dilakukan Rossoneri.
Bakayoko sedang berupaya untuk membatalkan kontrak dengan Milan dan klub induknya Chelsea, sehingga ia kemudian dapat bergabung dengan Newcastle United dengan agen bebas. Inilah rahasia Maignan langsung sukses di musim debutnya bela AC Milan. Mike Maignan membongkar kisah suksesnya yang langsung keluar sebagai jawara Serie A di debutnya membela AC Milan musim lalu. Didatangkan dari Lille pada musim panas kemarin, Mike Maignan langsung memberikan kontribusi besar bagi pasukan Stefano Pioli musim lalu. Kiper 27 tahun itu di musim kemarin sukses menorehkan 17 clean sheet dari 32 laga yang dimainkannya. Dengan catatan positif itu membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A musim lalu. Tak cuma memenangkan penghargaan individu, Maignan juga punya andil besar dalam keberhasilan Rossoneri yang akhirnya keluar sebagai jawara Liga Italia di musim kemarin. Saya memang punya target untuk memenangkan gelar, ucap Maignan kepada The AZN. Hal pertama yang disampaikan oleh petinggi klub kepada saya adalah untuk membawa AC Milan ke level mereka yang sesungguhnya. Maignan sendiri di musim kemarin sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat besar karena harus menggantikan kiper utama Gianluigi Donnarumma yang hijrah ke PSG. Uniknya, Maignan ternyata sama sekali tidak merasa tertekan dengan tanggung jawab itu dan membocorkan rahasianya untuk tetap tampil rileks di bawah Mister Gawang. Saya sama sekali tidak merasakan tekanan apa-apa musim lalu. Perbandingan dengan Donnarumma memang tidak bisa dielakkan, tapi itu sama sekali tak mengubah saya. Sebelum pertandingan saya biasanya selalu menyendiri untuk menghindari kerumunan. Lewat cara itu saya bisa lebih tenang dan tidak merasakan tekanan. Saya juga biasanya mendengarkan musik untuk bebas dari gangguan. Pungkas dari Mike Maignan. Setelah Milan dan Spezia, sekarang Onana dekat dengan Cremonese. Gelandang Girondins de Bordeaux, Jean Onana, telah melakukan pembicaraan dengan Milan dan Spezia, tetapi sekarang tampaknya menuju ke Cremonese. Menurut L'Equipe, pemain nasional Kamerun berusia 22 tahun itu baru saja pindah ke Bordeaux setahun yang lalu dengan harga 2 juta euro dari Lille dan terikat kontrak hingga Juni 2026. Selama beberapa minggu terakhir ia telah berulang kali disebut-sebut dalam berita transfer Serie A, pertama untuk Milan dan kemudian Spezia. Namun ini akan menjadi pinjaman dengan opsi untuk membeli, sedangkan Bordeaux ingin mengumpulkan dana untuk penjualan segera. Sekarang L'Equipe dan Sky Sport Italia mengklaim Cremonese hampir mencapai kesepakatan untuk membeli Onana seharga 5 juta euro ditambah tambahan bonus 1 juta euro. Bordeaux juga akan mempertahankan presentasi dari biaya penjualan untuk pemain.